Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua dapat hadir pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Padang, yang terhormat Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum, serta Wakil Sarana dan Prasarana SMP Negeri 6 Padang. Selanjutnya Bapak dan Ibu Majelis Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 6 Padang yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Next. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi salah satu materi yang saya dapatkan selama saya menjalani pendidikan guru penggerak ini adalah budaya positif dan harus sebaiknya disebarkan karena ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk kita sebagai guru dalam menghadapi siswa-siswa kita di sekolah. Next. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata yang mengacu pada nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan. Pembiasaan tersebut harus berpihak pada murid sehingga bisa menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi dalam budaya positif ini Bapak Ibu, kita membiasakan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai baik yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak kita di sekolah. Next. Ini dia yang mendasarinya Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar yang awalnya dari stimulus respon kepada pendekatan belajar teori kontrol. Jadi apa itu stimulus respon? Stimulus artinya rangsangan dan respon artinya reaksi. Dan di sini kita lihat pada stimulus respon itu realitas kebutuhan kita ini sama. Kalau dalam teori stimulus respon, jadi kita dianggap semua kebutuhan kita ini sama. Lalu pada teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Jadi di situ letak perbedaan antara teori ini. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau dalam stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita persuasi orang supaya orang itu pandangannya sama atau sependapat dengan kita. Sementara pada teori kontrol tersebut, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita di sini tidak memaksakan orang untuk punya pendapat yang sama dengan kita. Selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sudah cap saja ini salah. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasan di baliknya. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita, ya, sedangkan di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Di situ letak bedanya. Selanjutnya, dalam stimulus respon,
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk dan ternyata gagal, maka kita akan memaksa. Disitulah kalau di stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol malah diperlukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Jadi kita mencari kebaikan dari sebuah permasalahan. Apa-apa saja yang konsep-konsep kunci atau teori-teori kunci yang saya dapatkan di Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak, itu ada pertama tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Ini yang akan dijelaskan nanti Bapak Ibu. Kita masuk terlebih dahulu pada disiplin positif. Biasanya Bapak Ibu kita mengaitkan disiplin ini itu dengan tata tertib, teratur, patuh pada aturan, ya, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Akan tetapi sebenarnya kalau di dalam disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Karena apa? Karena di disiplin positif itu justru hukuman itu menjadi salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu malah tidak kita gunakan sama sekali Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu ada dalam diri seseorang, bukan faktor eksternal. Nanti kita akan masuk ke teori motivasi manusia, ada yang internal dan ada yang eksternal Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menurut Diane Gossen, itu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka tuh bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Ini dia Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia, ada 3, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang banyak terjadi pada anak-anak kita. Motivasinya berasal dari luar atau eksternal. Ya, rata-rata anak-anak kita kalau di sekolah itu patuh pada peraturannya karena ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian apa motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga, ya, kalau di sekolah nih ada anak yang ingin dipuji oleh guru, sehingga mereka menunjukkan kebaikan-kebaikan dengan alasan, oh ya, habis ini saya akan dipuji oleh bapak atau ibu guru. Ini dia motivasinya. Atau misalnya kita mengadakan lomba siswa teladan, motivasinya apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Dan ini masih masuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, mana motivasi yang dianjurkan itu atau yang baik itu? Ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu datangnya dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak dipengaruhi lagi oleh faktor-faktor luar. Karena apa? Karena mereka sudah menyadari apa yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri mereka sendiri. Mereka ada nilai-nilai yang mereka yakini dan itu mereka laksanakan. Ini yang bagusnya Bapak Ibu. Motivasi internal atau dengan kata lain motivasi intrinsik. Jadi ketika kesadaran itu sudah ada, maka disiplin positif ini akan berjalan dengan baik. Next.
Dalam disiplin positif ini Bapak Ibu kita mengenal ada 3 istilah. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. 3 istilah ini punya pengertian yang berbeda-beda. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat terencana dan satu arah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini harusnya tidak terencana dan satu arah maksudnya. Jadi pendidik hanya memberikan dan murid menerima itu tanpa ada suatu kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika tidak ada kesepakatan dan kita memberikan sanksi, itu namanya hukuman. Contoh, ada anak yang terlambat masuk kelas, ya, kita berikan hukuman. Dan ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, belum ada kesepakatan. Jadi itu namanya hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Bagian disiplin yang sudah terencana dan disepakati. Nah, ini yang lebih baik dari hukuman, yaitu kita buat terlebih dahulu kesepakatan apa konsekuensinya. Ya, kemudian murid yang mengetahui konsekuensi yang dibuat guru, dan jika mereka melanggar akan ada konsekuensi yang mereka terima. Jadi mereka sudah tahu gitu. Kemudian yang ketiga, ini tingkat atasnya, itu namanya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah kondisi yang diberikan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh ketika berada di dalam lingkungan mereka. Jadi ini adalah tingkatan teratas dari ketiga istilah ini Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kelima hal ini menjadi kebutuhan dasar seluruh manusia di muka bumi ini. Bagaimana kita memahaminya Bapak Ibu? Ini saya sudah berikan sebuah contoh Bapak Ibu. Next. Ini dia. Ada sebuah kasus. Kita lihat dari sudut kelima kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, kita lihat kasusnya dulu. Seorang murid bernama Doni mengambil kotak bekal makanan temannya. Doni pun dilaporkan ke Ibu Ambar, wali kelasnya. Nah, bagaimana kita melihat kasus ini dari sudut 5 kebutuhan dasar? Yang pertama, dalam kasus Doni tersebut, apabila ketika ditanya oleh Ibu Ambar jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang pertama. Jadi semua tindakan itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dalam kasus apabila Doni menjawab alasannya itu karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ya, ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Next. Lanjut yang ketiga. Apabila jawaban Doni karena dia merasa hebat, ya, dan temannya menjadi takut dengan dia, kemudian menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah penguasaan, keinginan untuk menguasai sesuatu. Kemudian yang keempat, bila Doni menjawab dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena kurang variasi atau hanya itu saja, dan dia berinisiatif mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka dia sedang memenuhi
kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Selanjutnya, jika Doni menjawab ia melakukan hanya karena iseng, ya, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi temannya ini lucu, maka itu berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi apa kesimpulannya dari sini Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, bahwa setiap tindakan dari murid-murid kita ini pasti ada dorongannya, pasti ada alasannya. Nah, apa yang terjadi? Kadang kita terkadang langsung mengambil kesimpulan. Kita tidak tanyakan dulu apa alasan dia melakukan itu. Jadi disinilah pola pikir kita berubah, bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Next. Nah, ini masuk kita ke 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Murid, apa akibatnya kalau guru mengambil posisi sebagai penghukum? Itu murid akan menjadi pemarah, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi guru menimbulkan rasa bersalah di dalam diri murid-muridnya. Akibatnya apa? Murid merasa tidak nyaman, rasa bersalah, dan rendah diri. Kemudian kedua ini Bapak Ibu, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, ini termasuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu, ya. Nah, mana identitas sukses? Ini ada 3, tapi ada lagi tingkatannya, yaitu yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini sebenarnya ada memberi dampak positif dan negatif. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada pemantau. Jadi di sini guru bertanggung jawab memantau dan mengasihi perilaku muridnya. Yang kelima, ini dia yang paling yang mungkin semua guru nih, apa ya, kalau menurut saya sendiri belum bisa nih, yang sebagai manajer ini. Dan sekarang sejak mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, saya berusaha mencoba menjadi manajer. Apa itu manajer? Melakukan sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendorong murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, next. Nah, ini dia Bapak Ibu, cara kita bagaimana kita menyikapi siswa kita yang bermasalah, Bapak Ibu. Kalau di posisi penghukum, ini masuk identitas gagal. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Pertama, guru ini berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Alhamdulillah saya pernah melakukannya Bapak Ibu. Ya, jujur saja, ya, saya pernah menyindir. Kalau misalnya anak tidak membuat, oh rajin sekali kamu ya, saking rajinnya PR tidak kamu buat. Ini jujur saja Bapak Ibu, saya pernah melakukannya. Ya, kemudian apa kata-kata guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, diancam. Apa akibatnya di sini? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan untuk menutupinya mereka akan berbohong. Lalu apa ininya dengan hubungannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, dan muridnya akan berkata apa? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lalu apa dampaknya? Dia akan mengulangi kesalahannya, dan ini memang fakta Bapak Ibu. Kesalahannya akan berulang. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jujur Bapak Ibu, saya juga pernah melakukannya. Di kelas saya pernah melakukan ini juga. Ya, apa itu? Berceramah dan mengatakan seharusnya kalian tidak begini, atau ibu kecewa, alah modeko ibu majak kalian naik tak jauh kalian dangan. Alah bantu orang mungsi ibu majak kalian cik di siku. Tidak jauh kalian dangan ibu lah ya. Seperti itu. Sehingga apa?
Kemudian gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya, sehingga anak akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan berbohong. Lalu murid akan mengatakan gurunya di dalam dunia berkualitas, dan dia akan berkata, maafkan saya, tapi akibatnya apa? Murid akan merasa rendah diri. Ini jika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Lalu di sini ada juga teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Jujur saya juga melakukannya sebagai teman juga, ya. Apa itu? Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu bla 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 gitu. Kemudian akibatnya apa? Murid akan merasa ketergantungan guru kepada gurunya. Dan ketika kita menolak, ketika murid sudah menganggap kita adalah temannya dan kita tidak mendukung mereka, maka mereka akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian akibatnya apa? Murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan akan tergantung pada gurunya. Kemudian ada posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, kita tanya, ini cukup bagus ya Bu. Saya juga pernah melakukan ini. Apa kita tanya? Apa peraturannya? Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Nah gitu. Jadi apa hasilnya? Murid akan menyesuaikan diri bila diawasi, dan dia akan berkata begini, berapa banyak bintang yang saya harus beroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tapi nanti akibatnya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Lalu ini puncak tertinggi dari posisi kontrol adalah manajer. Nah, ini yang sedang saya coba praktikkan sendiri Bapak Ibu ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, dengan cara apa? Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tanyakan kepada anak kita, biar dia yang menawarkan restitusinya. Ya, kemudian nanti apa yang akan timbul akan menguatkan pribadi murid kita. Lalu muridnya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu yang terjadi adalah murid akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara dia memperbaiki diri. Ya, ini jujur kemarin kita ada kasus Bapak Ibu anak kita yang ada salah satu murid kita yang terlibat konflik. Ya, kemudian kita bawa itu, saya langsung praktekkan seperti itu. Nanti kita akan masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Next. Dalam budaya positif ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Saya pikir Bapak Ibu pasti sudah tahu dengan keyakinan kelas, ya. Bisa ini sudah kita dapatkan dari guru penggerak kita terdahulu. Kita sudah punya 3 guru penggerak dan saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ini, tapi alangkah baiknya kita ulang-ulang kembali bagaimana cara kita merumuskan keyakinan kelas ini. Jadi apa itu keyakinan kelas? Adalah metode yang dibuat dalam penerapan budaya positif yang didasarkan oleh motivasi dari dalam diri. Nah, langkah-langkahnya ternyata ada Bapak Ibu, dan saya dalam pendidikan guru penggerak ini baru tahu ternyata ada 5 prosedur langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita gali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi saya kemarin mempraktikannya, saya bagikan kepada anak-anak sticky notes. Kemudian saya perintahkan anak-anak untuk membuat peraturan yang mereka, satu saja peraturan yang mereka pikir bisa kita sepakati bersama pada saat belajar bahasa Indonesia. Lalu setelah siswa mengisi, murid kita mengisi, kemudian mereka menempelkannya nanti di papan tulis. Di sini saya pakai proyektor ya sebagai medianya. Lanjut, yang kedua, nah ini dia, mengubah peraturan
menjadi kalimat positif. Kita biasanya membuat peraturan itu pakai kata tidak dan jangan. Jadi pada keyakinan kelas, kita ubah peraturannya kata tidak dan jangan ini menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak ada perintah yang membuat tidak membuang sampah sembarangan. Kita ganti membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian tidak meribut di kelas, ya itu bisa kita ganti. Jadi menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Kemudian ada juga kemarin yang membuat piket sesuai melaksanakan tidak bolos piket katanya. Kita ganti melaksanakan piket sesuai jadwal, ya. Nah, setelah kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, kita menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan di dunia ini, Bapak Ibu. Yang pertama misalnya tadi aturannya menjaga kebersihan kelas, berarti nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan. Kemudian yang kedua itu misalnya contohnya tidak meribut di kelas, berarti nilai kebajikannya adalah keamanan. Jadi nilai kebajikan ini adalah intisari dari aturan-aturan yang tadi. Setelah kita buat menjadi nilai-nilai kebajikan, kita buat tabel T. Di sini ada namanya tabel T. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Apa itu? Kalau tampak seperti itu aturannya yang positif. Ini contoh di situ mengikuti PBM dengan baik. Tapi tidak tampak sepertinya tidak mengikuti PBM dengan baik. Jadi kebalikannya. Kemudian misalnya menjaga keamanan kelas, tidak tampak sepertinya apa? Meribut di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, ada lagi yang namanya tabel Y. Apa itu tabel Y? Kita klasifikasikan mana yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi dari aturan-aturan tersebut kita klasifikasikan mana yang terlihat, mana yang terdengar, dan mana yang masuk ke dalam berperilaku. Lanjut, baru kita lakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi baru kita rumuskan apa saja keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kemudian kita kaji dan kita simpulkan. Kemudian kita pandu siswa anak-anak itu untuk menentukan yang ini tugas siapa, guru atau siswa. Ini tugas siapa, guru atau siswa. Jadi dari situ anak-anak akan tahu mana yang tugasnya, mana yang tugas bersama. Jadi di sini guru juga berkewajiban mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama tersebut. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa kita atau murid kita. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ya. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita ini kasus kemarin, kasus antara Dani dan rival kemarin, yang dimana Dani tiba-tiba berkonflik dengan rival tanpa alasan. Itu kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Tenangkan anak ini dulu. Kita tenangkan, kemudian kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan, kita tenangkan dulu. Kemudian setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Kita tanya, ya, karena setiap tindakan sekali lagi Bapak Ibu pasti ada alasannya. Ya, kita tanya, apa alasan kamu melakukan itu? Ya, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kemarin kita jangan sampai kita langsung ketika ada anak yang bermasalah kita langsung menghakimi anak tersebut tanpa menanyakan alasannya. Saya kemarin mempraktikkan langsung
itu dengan siswa kita yang bermasalah kemarin, ya saya dalam benak saya kemarin tidak mungkin anak ini tiba-tiba memukul temannya tanpa alasan. Ini pasti ada alasannya dan saya pikir ini alasannya dari dalam diri dia. Jadi saya tanya saja baik-baik kemarin. Nah, kamu lagi ada masalah? Hanya dengan satu kalimat itu, air matanya langsung jatuh, berderai-derai kemarin. Ya, anak ini. Saya tanya satu kalimat aja, nak, kamu lagi sedang ada masalah? Langsung dia menangis. Ya, seorang anak laki-laki ketika ditanya satu kalimat saja langsung dia menangis dan akhirnya apa? Dia menceritakan bahwa ternyata memang sedang ada masalah dalam keluarganya. Ya, mengalir begitu saja ceritanya. Begini bu, ada masalah keluarga, bla 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 segala macam. Karena kita yakin mana mungkin ada orang yang tiba-tiba memukul teman tanpa ada sesuatu. Ini pasti anak ini sedang ada masalah, ya, sehingga dia melampiaskannya kepada temannya karena dia tidak ada pelampiasan. Jadi kita jangan langsung saya sekarang Bapak Ibu kalau ada anak masalah, saya tidak langsung namanya ya istilahnya judge. Saya tidak langsung menjudge mana ini salah, enggak. Saya coba kita tanya baik-baik, ya, kita tunjukkan simpati dan empati kita kepada anak itu. Nah ternyata hasilnya alhamdulillah, ya, terpancing anak ini untuk bercerita bahwa ternyata memang ada dia masalah. Lalu kemudian apa? Kita tanyakan keyakinannya. Apa keyakinannya? Apa menurut kamu yakin tidak bahwa memukul teman tiba-tiba itu adalah sebuah perbuatan yang benar? Kita tanyakan, dia pasti akan menjawab tidak. Ya, itu tidak benar. Lalu kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, di sini jujur saja Pak Ibu, sejak saya ikuti guru penggerak ini sudah berkali-kali saya menangani masalah dan saya selalu mempraktikkan segitiga restitusi dan hasilnya itu sangat, selain dengan murid atau dengan siswa manfaatnya, ya, ke dalam diri saya sendiri juga bermanfaat. Apa? Saya nggak perlu lagi harus marah-marah, sakit hati, menggunakan nada yang keras segala macam. Saya bertanya tuh dengan nada yang ini aja, dengan nada yang santai gitu, santai. Dan ketika kita mengeluarkan nada begitu, anak juga ternyata murid kita juga terpancing gitu untuk bercerita. Alhamdulillah sejak saya mempraktikkan ini di dalam diri saya ini ada timbul ada rasa tenang gitu. Nah, jadi ketika menghadapi siswa yang bermasalah, ada rasa tenang di dalam diri ini. Tenang saya rasanya gitu. Jadi tidak ada lagi yang kamu lagi ini gitu. Tidak ada ternyata. Next. Nah, ini dia 3 tahapan tadi Bapak Ibu. Bahwa menstabilkan identitas itu kita ubah dulu anak ini dari identitas yang gagal menjadi orang yang sukses, ya. Kemudian pada validasi ini pengakuan dan penerimaan perasaan terhadap tindakan atau kesalahan mereka lakukan gitu. Kita bimbing murid kita gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya dengan perbuatan yang dilakukan. Kita tanya, apa keyakinanmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan ternyata hasilnya sangat ini sekali, sangat luar dugaan gitu. Saya sekarang nggak ada lagi yang namanya kalau menghadapi anak itu nggak ada lagi yang begini atau apa gitu. Saya santai aja sekarang di Bapak Ibu, karena sudah saya praktikkan ini gitu, sudah terasa manfaatnya oleh saya sendiri gitu. Next, nah ini salah satu contoh Bapak Ibu. Saya ini praktik saja ya Bapak Ibu ya, bagaimana gitu cara mempraktikkan segitiga restitusi ini. Ayo kita simak videonya bersama-sama Bapak Ibu. Selamat pagi Najwa. Untuk Najwa tahu kenapa dipanggil ke sini? Bisa dijelaskan? Oke, saya tidak masuk kelas 1 jam pelajaran sini. Apakah Najwa menyadari kalau kita telah melakukan kesalahan? Iya Bu, saya sadar. Jadi apa yang saya lakukan itu salah. Baik, Najwa menyadari bahwa itu salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
jadinya saya agak lama di toilet. Karena rasanya sudah terlalu lama di toilet, maka saya tidak masuk kelas. Saya hanya duduk di koridor. Oh begitu. Berapa lama kira-kira Nazwa pergi ke toilet? Sekitar 10 menit. Jadi karena Nazwa sudah 10 menit di toilet dan merasa sudah terlalu lama masuk di kelas, Nazwa memilih tidak masuk sama sekali. Iya, Bu. Baiklah, jika itu alasan Nazwa, itu benar. Nazwa mungkin bisa saja pergi mengganggu teman di kelas lain yang sedang belajar atau makan di kantin. Tapi Nazwa tidak melakukannya dan di sini duduk saja di bagian sekolah. Ya, Bu, saya semuanya bisa saja begitu. Tapi Nazwa memilih untuk tidak melakukannya, bukan? Iya, Bu. Oke, sekarang kita lihat lagi tindakan Nazwa yang sampai lolos ke jenjang pelajaran. Tindakan Nazwa kira-kira sudah sesuai tidak dengan keinginan di kelas seperti itu Nazwa? Iya, Bu, sebenarnya saya takut tidak masuk. Jadi kira-kira keinginan seperti mana yang kurang sesuai? Saya sebenarnya rajin belajar dan begitu belum mungkin pada saat itu saya merasa takut karena sudah terlalu lama di toilet sehingga tindakan yang saya ambil tidak menunjukkan itu. Kamu meyakini tidak bahwa Nazwa menghadapi itu akan hal tersebut? Yakin sekali, Bu. Lalu setuju, sebagai pelajar memang tugas kita harus rajin belajar. Saat ini kita sangat berharga karena waktu tidak bisa diulang kembali. Menghargai guru juga sangat penting. Ada keyakinan yang harus kita jalankan, bukan? Ya, Bu, saya seharusnya bisa berpikir lebih jernih saat menghadapi situasi seperti tadi. Apakah Nazwa bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya mau menjadi orang yang bergerak dan menghargai guru, Bu. Menurut Nazwa, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Tentunya saya merasa bangga pada diri sendiri, Bu, karena telah menjadi murid yang bergerak. Nah, kalau begitu, ayo kita coba bagaimana memperbaiki masalah ini. Menurut Nazwa, apa yang akan Nazwa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nazwa sudah ketinggalan pelajaran selama 1 jam pelajaran. Pertama, saya meminta maaf terlebih dahulu pada Ibu karena sudah tidak menghargai Ibu. Selanjutnya, bagaimana kalau saya mengerti waktu yang terbuang saat nanti kelas sekolah untuk menyelesaikan tugas dari Ibu? Baiklah, Ibu maafkan. Ibu juga setuju dengan diskusi yang Nazwa sampaikan. Jadi saat jam pulang begini, Nazwa datang ke dalam kelas untuk menyelesaikan tugas. Bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Baiklah, nanti Ibu akan menunggu Nazwa sampai tugasnya selesai. Sekarang Nazwa boleh kembali lagi ke kelas. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ini salah satu contoh penyelesaian kasusnya Bapak Ibu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi pertama kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu, kita tanyakan apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah, ya apa alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, apakah itu benar menurut dia atau tidak. Nah, pada segitiga restitusi ini bukan kita yang menentukan ininya, apa sih restitusinya. Biarkan murid sendiri yang memilih atau yang menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tinggal tanya saja begini. Kalau kamu memang melakukan itu, berarti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa? Jadi restitusi ini ibaratnya bahasa sederhananya adalah penawaran Bapak Ibu. Ya, kalau saya memahaminya begitu, penawaran. Jadi kita tawarkan kepada murid kita, ya, apa penyelesaiannya yang menurut mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat, seperti itu. Kemudian ini ada sedikit testimoni dari siswa kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Lila. Menurut saya, penyelesaian masalah seperti tadi sangat membantu saya dalam menyadari kesalahan saya. Saya merasa tidak dihakimi, akan tetapi merasa dipandu untuk menyadari kesalahan saya dan mencari solusinya bersama-sama. Nah, ini dia. Jadi dalam segitiga restitusi ini, murid akan merasa tidak dihakimi, tetapi dia merasa bahwa sedang dipandu untuk menyadari atau menyadarkan kesalahannya dan bagaimana nanti kita mencari
bersama-sama. Jadi inilah manfaat dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu, dan saya pikir Bapak Ibu juga pasti bisa mencobakannya kepada anak-anak kita, dan saya yakin hasilnya pasti baik karena saya sudah mencobakannya sendiri. Sudah berkali-kali sejak saya menerima materi ini di pendidikan guru penggerak, sudah berkali-kali saya coba praktekkan dan alhamdulillah gitu. Sangat bermanfaat sekali segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah dengan murid kita. Baiklah Bapak Ibu, itulah penjelasan dari saya. Saya di sini berbagi ya Bapak Ibu, bukan mengajari karena saya sedang ikut pendidikan guru penggerak. Jadi alangkah baiknya kalau ilmu yang didapatkan itu bisa kita nikmati bersama-sama seperti itu. Jadi saya di sini hanya perantara saja bagaimana menjelaskan mengenai masalah budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, itu dia penjelasan singkat dari saya. Bagaimana kalau kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu? Ya, baiklah. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau menambahkan atau menyarankan? Silakan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi saya melihat tentang keyakinan kelas. Saya ingin tahu atau ingin menanyakan tentang keyakinan kelas. Saya sudah melihat ada keyakinan kelas yang dipajang di kelas. Hanya saya berpikir karena kita ini di SMP yang memiliki banyak guru mata pelajaran, jika semua guru membuat keyakinan kelas, dinding kelas itu akan penuh dengan keyakinan kelas tadi. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas ini memang harus dipajang di dinding kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Juliet atas pertanyaannya, pertanyaan bagus sekali. Kita langsung saja jawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, masalah keyakinan kelas ini. Jujur Bu Juliet, saya juga sebelum saya ikut pendidikan guru penggerak, itu saya juga melihat sudah mengetahui tentang keyakinan kelas ini, dan itu juga jadi pertanyaan bagi saya. Karena kita di SMP ada 10 mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Nur ya? 10 ya Pak ya. Kita punya 10 mata pelajaran. Kalau semua guru membuat keyakinan kelas dan dipajang di kelas, itu tentu dinding kelasnya akan penuh saja dengan keyakinan kelas gitu. Tapi begini Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi itu tidak perlu lah ya dipajang di semua, nanti penuh dindingnya. Kalau menurut saya cukup keyakinan kelas dengan wali kelas saja yang dipajang, keyakinan kelas bersama wali kelas. Jadi keyakinan kelas yang bersama guru mata pelajaran itu kita catat saja. Minta siswa atau murid mencatat di bukunya, bisa di buku catatannya atau di buku lainnya lah gitu. Nah kita juga catat di buku administrasi kita gitu. Jadi pembelajaran kita itu menjadi terstruktur dan jelas aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak kita. Dan kita sekali lagi kalau ada murid melanggar, kita ingatkan bahwa ini sudah kesepakatan bersama. Jadi kalau sudah sepakat bersama, ini sudah ada di buku nih. Di buku kamu juga sudah tertera kesepakatan kelasnya dengan keyakinan kelasnya dengan ibu. Jadi kita semua harus patuh gitu. Jadi cukup kalau menurut saya pribadi cukup dicatat saja di bukunya masing-masing. Nah kita catat juga di buku administrasi kita. Demikian Bu Juliet. Terima kasih Bu Juliet. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oke, silakan Bu Mageret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selama ini kalau anak kita tidak membuat PR, itu dihukum dengan berdiri di depan kelas atau membuat surat perjanjian. Nah, sebagaimana penjelasan Bu Nana tadi, berarti hal ini sudah tidak relevan lagi ya. Nah, bagaimana guru menyikapi murid yang tidak membuat PR tersebut? Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih.
Baik Bu Magere, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi ini masuk ke dalam posisi guru sebagai penghukum ya. Oh, memang ya saya sendiri pernah juga melakukannya Bu Magere. Kalau anak tidak buat PR, kita suruh berdiri di depan. Atau nih yang biasanya yang kemarin saya juga pernah lakukan juga ya, menulis surat perjanjian. Saya berjanji tidak akan membuat PR penuh 1 halaman. Kemudian di baliknya juga penuh lagi 1 halaman, itu katanya berulang-ulang. Nah, kalau dari penjelasan tadi itu memang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak apa ya istilahnya ya, sudah tidak zamannya kita melakukan itu lagi. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi siswa yang tidak buat PR ini? Kalau saya tetap patokannya saya pada segitiga restitusi tadi. Jadi saya tanyakan dulu, apa alasannya? Kenapa kamu sampai tidak membuat PR? Jadi nanti dia akan menjawab, saya lupa itu. Atau saya ini kemarin ketiduran. Macam-macam tuh alasannya nanti itu. Jadi baru kita tanyakan lagi. Kita kan sudah ada keyakinan jelas. Menurut kamu melanggar keyakinan jelas atau tidak? Jadi kita tidak perlu lagi apa istilahnya dengan menunjuk atau bagaimana, santai saja kita menghadapinya lagi. Kita tanya apakah ini keyakinan kelasnya. Kemudian setelah itu baru kita tawarkan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ya, oke. Mungkin yang tidak buat PR bukan kamu saja, tapi ibu minta kamu memberikan solusi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi nanti dia akan menawarkan. Saya kemarin memperhatikannya itu, kemudian dia meminta begini. Saya kerjakan PR tersebut nanti pulang sekolah, Bu. Gitu. Saya kerjakan pulang sekolah, baru saya selesaikan. Baru setelah itu langsung saya kumpulkan kepada ibu. Ya, saya menyanggupi. Ya, memang saya tungguin. Saya bilang kepada itu, oke. Kalau kamu memang mau mengantinya nanti pas pulang sekolah, baiklah, ibu akan menunggu kamu pulang sekolah, kamu selesaikan PR-nya. Karena kalau kita suruh siswa membuat pada jam pelajaran kita, itu dia akan berulang kembali, ya, akan terulang kembali. Saya sudah pernah juga mencoba buat PR-nya di saat jam pelajaran terulang kembali, tapi ketika dilakukan pada saat pulang sekolah, itu ada motivasi dari dirinya, ya, bahwa ini harus selesai, dan aku tidak akan mengulangi ini lagi supaya aku tidak dapat pulang sekolah. Cuma memang guru juga apa istilahnya itu ya, harus siap juga gitu. Seperti saya misalnya menunggu dia menyelesaikan tugasnya atau apanya gitu, kita harus siap juga gitu. Atau bisa jadi kita tawarkan restitusi lain gitu. Jadi kalau salah satu restitusi yang ternyata mereka pikir begitu, saya heran juga. Saya pikir mereka akan menawarkan restitusinya ini membersihkan kelas. Bersihkan kelas, Bu. Ada juga jawab begitu. Membersihkan kelas, Bu. Saya jawab begini, kalau membersihkan kelas, PR kamu tetap tidak ada. Saya bilang, kamu tetap tidak buat PR. Kan kasusnya tidak buat PR. Jadi bagaimana caranya supaya PR-nya ada? Saya bilang, PR-nya sudah kamu kerjakan. Lalu setelah itu baru dia ada juga yang menawar begitu. Nanti ibu, oke Bu, saya kerjakan nanti pada saat pulang sekolah. Jadi kita juga apa ya, harus mendukung juga restitusi yang disampaikan oleh murid itu. Jadi kalau selagi restitusi itu bisa kita jalankan bersama, nah ya apa salahnya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Bu Silma. Ya, terima kasih Bu Ana. Mungkin ini bukan sekedar pertanyaan, cuman apresiasi juga yang sudah disampaikan di sana. Restitusi itu ialah penyelesaian permasalahan secara sederhana, sudah diselesaikan atau dilakukan oleh guru mata pelajaran. Saya ini secara pribadi karena seorang guru BK, mungkin kalau di BK penyelesaian permasalahan itu tidak penyelesaian permasalahan sederhana itu lagi, gitu kan? Kasus akan lebih berat dibandingkan itu.
Jadi mungkin kita berharapnya nanti di Kombel kita juga belajar ini untuk seluruh guru mata pelajaran. Jadi penyelesaian permasalahan itu juga bisa dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran secara sederhana seperti ini. Jadi tidak ada lagi permasalahan anak-anak yang tidak membuat PR sampai beberapa kali, atau ada anak yang tidak mengerjakan tugas sampai beberapa kali, karena mungkin memang salah satunya itu karena tindakan atau proses penyelesaian permasalahannya itu yang masih dalam keadaan yang mungkin kita dalam keadaan emosi langsung menghukum. Makanya sehingga proses penyelesaian masalah kita hanya berpacu kepada kalau sudah ada surat perjanjian kita aman sebagai guru. Seharusnya kan proses berpikir sebagai seorang dewasa, bagaimana kita membuat anak-anak itu juga bisa mampu berpikir layaknya dia memang sudah akan menjadi orang dewasa. Jadi mungkin berharapnya karena ada pejabat kita di sini, biasa kita bisa masukkan ke dalam Kombel kita juga untuk bagaimana guru-guru ini belajar untuk bisa memahami hal tersebut dan melakukan penyelesaian permasalahan kepada siswa secara sederhana. Jadi memang untuk permasalahan siswa yang tidak bikin tugas, tidak mau masuk ke kelas itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan berkurang. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Nana. Baiklah Bu Silma, terima kasih banyak atas sarannya. Jadi Bapak Ibu pejabat kita di sini, saran dari Bu Silma, Bapak Ibu, bagaimana kalau materi ini kita berikan ke seluruh guru mapel nanti di Kombel kita. Kalau saya sendiri Bu Silma siap-siap saja ya untuk memberikan materi ini. Karena saya berpikir memang materi ini tuh sangat bermanfaat sekali, karena saya sendiri sudah merasakan manfaat dari praktik yang saya lakukan terhadap materi ini gitu. Jadi jadi kita nanti dalam menyelesaikan masalah dengan anak itu tidak hanya pada hukumannya kita tujuan akhirnya, tetapi bagaimana cara kita memandu siswa kita, memandu murid kita untuk berpikir secara bersama-sama dan bagaimana mencari solusi atas permasalahan itu gitu. Seperti itu. Terima kasih atas saran Bu Silma. Ini nanti tindak lanjutnya itu tentu saya serahkan ke pejabat sekolah kita ya Bu Silma ya. Terima kasih Bu Silma. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, saran atau boleh masukannya kepada saya untuk hari ini. Ini kayaknya mungkin udah jam-jam kawan ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Udah jam-jam rawan ya ini ya. Jadi ini ya. Tapi terima kasih sekali lagi. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Saya benar-benar sangat terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi ini, dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua dan bagi kita semua di sini. Terima kasih. Baiklah. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Jadi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya terlebih dahulu kita menyepakati terlebih dahulu keyakinan kelas kita. Jadi kita semua akan merumuskan aturan-aturan apa sajakah yang akan kita patuhi nanti pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang pertama langkahnya di sini ada kertas, ya, ada sticky note, ya. Jadi masing-masing lakukan satu ya dengan teman. Diskusikan dengan teman aturan-aturan
yang sudah kamu tuliskan secara bersama-sama tadi. Sudah kita rangkum menjadi ada sekitar 11 poin. Nah, sekarang apa